Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatiz wa asatizah, para pembimbing, pembina, pendiri Majelis Taklim Iwamid On Air, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian, pengorbanannya, dan juga kelompok belajar, apa Bu? Mawar Wangi, Abah. Mawar Wangi. Mawar Wangi yang juga kami hormati, dan juga segenap santriawan, santriawati Iwamid On Air dari keluarga manapun, ya. Ada melati putih, ada tulip manis. Sampai 10 dah. 10 bunga, Bah. Pokoknya Iwamid On Air, Bah. Ya. Malam, Bah. Bos wakatah, nggih, luar biasa yang hadir di aula Iwamid pada sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di aula Iwamid pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan sababia kehadiran kula panjenengan di aula Iwamid pada sore hari ini dipun dadosaken sabab Allah mengijabah napa ingkang dados hajat kula, hajat panjenengan, sami ugi hajat donya tuwin hajat akhirat, nggih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya sampaikan bahwa segala puji bagi Allah kita sampaikan karena didatangkannya kita pada bulan Ramadan, disampaikannya kita pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk menjalani ibadah Ramadan di tahun ini sehingga betul-betul Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sababiyahipun kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Ramadan tahun-tahun berikutnya kanthi sedaya kawonten sehat walafiat, panjang umur, barokah umure, barokah keluargane, barokah dzurriyahe, barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kita menjalani ibadah puasa tentunya tidaklah kita hanya sekedar menjalankan puasa, hanya menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi bagaimana kita bisa menaikkan kualitas atau menaikkan kelas kita di dalam berpuasa ini, sehingga kelas puasa kita bukan hanya kelas saumul awam, tapi minimal kita menaikkan kelas pada puasa saumul khusus. Lebih-lebih kita bisa naik pada yang namanya khususil khusus atau super khusus. Orang yang berpuasa hanya kelas awam, dia hanya bisa tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami, tidak kumpul istri. Hanya itu saja yang menjadi
langkah ketika dia menjalani puasa, maka puasa yang seperti ini tidaklah beda dengan puasanya anak kecil yang pokok dia tidak makan, tidak minum, tapi nanti buka puasa dia balas dendam. Berarti kita usia yang sudah 40, 50 ini masih sekelas anak kecil lagi, dan ini perlu untuk kita tingkatkan bersama. Minimal kita naik pada kelas yang kedua, yaitu bagaimana kita menjalani Ramadan ini bukan hanya lapar dan dahaga saja, tapi mampu untuk menahan diri. Maka bahasanya imsak, imsak niku mboten kok hanya batasan orang mulai habis sahur mboten, tapi orang puasa itu imsak, menahan diri dari melakukan dosa, menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dimurka Allah, tapi berusaha untuk menjalani hal yang diridhai Allah, sehingga puasanya orang yang super, orang yang khusus ini kula jenengan mampu menahan lisannya untuk tidak ghibah, tidak mencaci maki orang, dan tidak membuat hati orang lain tersakiti karena lisan kita. Maka kita sudah naik kelas dalam puasa ini. Menggunakan mata hanya sesuai yang dihalalkan Allah pandangan kita. Menggunakan telinga hanya mendengarkan hal yang dihalalkan Allah. Ketika sesuatu yang haram terdengar di telinga kita, kita bisa menutup telinga atau berpaling dari hal-hal itu. Maka ini sudah ada tingkatan kelas puasa kita mencapai yang namanya kelas khusus, kelas yang tengah-tengah, kelas loro namanya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, seusai kita menyempurnakan Ramadan kita, maka kita diwajibkan yang namanya zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah ini juga menjadi hal yang istimewa dalam melengkapi ibadah puasa kula panjenengan, sehingga dalam satu riwayat dipun dawuhaken man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Barang siapa yang memberikan sedekah atau zakat fitrahnya, maka baginya ada 10 hal yang diperoleh. Zakat fitrah niku Bu. Kemarin saya sudah berkonsultasi tentang zakat fitrah itu, yang ternyata ada orang yang membawa ukuran mud dari Madinah. Ada orang yang membawa ukuran mud dari Madinah. Itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya ketika dia membawa ukuran mud, karena ukuran zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu adalah 4 mud. Yang kita pernah mengenal satu mud niku cara kiai-kiai biyen niku menilai jumlah dari satu mud itu 6 on. Dan ternyata kemarin saya mengikuti orang yang menakar dengan ukuran mud di Madinah, itu dibuktikan dengan ukuran timbangan beras di Indonesia, ternyata 4 mud itu bernilai 2,8 on. Berarti kita bisa menyimpulkan sak mud niku 7 on. Nah, ini sesuai dengan aturan menggunakan ukuran mud. Sak mud ini nggone Madinah, Mekah niku wonten ukurannya. Maka dengan ukuran-ukuran ini di Indonesia banyak dulu ulama dulu memang memakai 6 on. Berarti cukup dengan 2,4 ons. 2,4 on itu sudah cukupi untuk digunakan zakat fitrah. Memang ketika praktek mengukur itu memang agak muncul gitu. Dimuncul nih, data diduri kata. Data orang nimbang di Indonesia data yang muncul nih lah. Coba kalau di press gitu, saya rasa juga 2,4. Tapi untuk sekedar ikhtiar, jadi yang lebih yang lebih afdal dalam ukuran beras memang 2,8 on. Ini yang digunakan ukuran untuk menakar dari 1 mud kali 4 berarti 4 mud sama dengan 28 on. Itu ukuran zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas bagaimana Allah memberikan kelebihan, keutamaan kepada orang-orang yang memberikan zakat fitrah ini, terlebih dahulu maka kita pelajari bahwa zakat fitrah ini wajib liman talzamu nafaqatuhu, orang-orang yang wajib nafkahnya untuk kita, maka kita wajib memberikan zakat fitrahnya.
Kalau kita seorang suami, punya istri, punya anak, maka anak dan istri saya itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu tanggung jawab. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengingat bahwa kapan zakat fitrah dikeluarkan, diperbolehkan zakat fitrah kita diawali Ramadan, awal Ramadan kita mentakjil atau menyegerakan yang namanya zakat fitrah boleh. Asalkan nanti kita bisa menggugurkan zakat fitrah kita seterusnya selama kita tidak pindah tempat ketika akhir Ramadan. Ya, ini karena ini banyak dari pesantren, dari Pondok Ringin Agung Kediri. Andai ada santri zakat di Ringin Agung, kemudian dia hari raya, dia tanggal 30 atau puasa, hari terakhir ternyata dia pulang, maka menurut Pondok Ringin Agung, santri yang pulang dari pondok dan di rumah menetap di hari akhir bulan Ramadan, maka dia diharuskan untuk zakat kembali. Nah, beda kalau kita sini di Mekah, di Taiwan, ya. Panjenengan ada di Taiwan, dan diperkirakan panjenengan juga akan berhari raya di Taiwan. Maka ketika panjenengan mentakjil zakat fitrahnya, seperti yang sudah masuk di berbagai NU, CER dan sebagainya, Lazisnu di sana, itu tidak masalah, tidak perlu zakat kembali. Tapi kalau jenengan sudah zakat di Taiwan dan ternyata Ramadan terakhir Anda pulang ke rumah, pulang ke Indonesia, maka di Indonesia Toro Pondok Pesantren Ringin Agung memang kita harus wajib mengeluarkan zakat kembali. Karena zakat fitrah di mana kita berpuasa terakhir, disitulah kita wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ini kaitan zakat fitrah. Maka subhanallah, kita berterima kasih dengan adanya PCINU Taiwan yang membantu kita semua. Dulu TKI dulu, sebelum ada Lazisnu, sebelum ada NU, CER dan sebagainya di Taiwan sana, mereka bingung bagaimana kita di zakat ini, bagaimana zakat kita ini, sehingga mereka dizakati di rumah. Nah, ini yang bermasalah. Ketika kita berposisi di Taiwan, di hari terakhir Ramadan, kita di Taiwan dizakati di rumah. Dan ini buatan mencukupi ini. Anda belum dinyatakan zakat, sekalipun di rumah dipun zakati. Karena wajibnya, di mana kita berRamadan terakhir, disitulah kita harus mengeluarkan zakatnya. Bu-ibu yang dirahmati Allah, maka berterima kasih dengan PCINU Taiwan yang memfasilitasi ibadah panjenengan. Subhanallah, saya tuh luar biasa. Kemarin saya juga ada tamu. Ya Allah Ustadz, saya dulu tuh kalau zakat tuh di rumah loh Ustadz, tidak pernah di tempat saya kerja. Mungkin jenengan dulu tidak ada wajah untuk itu, betul masalah karena tidak ada wajah sama sekali untuk menyalurkan zakat panjenengan. Nah, sekarang di Taiwan luar biasa, Taiwan luar biasa. Saya sampaikan betapa NU tahu bagaimana kebaikan kalau panjenengan dalam melakukan ibadah zakat fitrah ini, sehingga ada monggo dengan tunda-tunda selama jenengan tinggal di Taiwan sampai hari raya, maka silahkan Anda mentakjil zakat fitrahnya dari puasa tanggal 2 sampai tanggal 30, tidak apa-apa. Itu sudah bisa menggugurkan zakat panjenengan sekalipun dipun takjil dalam mengeluarkan zakatnya. Nah, Ibu ya. Jadi tapi tidak taman pulang loh. Didilalah payah takbir dia ini ngomah. Nanti malam takbir, hari ini dia di rumah. Maka dia harus mengeluarkan zakat lagi di rumah, di sana tidak menggugurkan zakatnya karena dia pulang. Tapi selama jenengan masih Taiwan, ketika mentakjil zakatnya, maka sudah mencukupi sampai pada akhir jenengan mengikuti akhir bulan Ramadan. Jadi tidak perlu menzakat kembali selama jenengan tetap posisi ada di Taiwan. Ini wajib zakat di mana kita berRamadan terakhir, disitulah kita wajib mengeluarkan zakat. Sehingga banyak yang kadang-kadang kula menyansami salah paham ibu-ibu nggih. Aku Pak dizakati kok omah ae karo bojoku dizakati. Ndak, tetap keluarkan yang 200 ente di Taiwan, subhanallah, dengan ukur nominalnya. Kalau di Indonesia kan hanya 3 kilo katakanlah. Kalau di Taiwan 100.000. Wow, 10 kilo di Indonesia. Jangan pikir itu, subhanallah, Anda diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita
harus mengeluarkan zakat fitrah ini sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, kalau kita ada Ramadan terakhir, di mana kita berRamadan terakhir, disitulah kita mengeluarkan zakat. Subhanallah, NU, PCNU menyediakan wadah untuk itu, sehingga nanti ada penaklu zakat, pindah zakat ini dari satu tempat ke tempat yang lain memang tidak diperbolehkan selama di tempat yang kita ada ini orang fakir masih banyak, jangan dinaklu zakat, tidak boleh dipindah zakatnya. Ya, lah ini di Taiwan, insya Allah dinaklu zakat karena di Taiwan orang yang butuh nopo zakat, sehingga yang naklu zakat itu bukan penjenengan tapi pihak panitia zakat atau amil zakat. Amil orang yang sudah menerima SK dari pemerintah untuk menerima atau memproses zakat penjenengan, itu namanya amil. Yaitu amil boleh mendapatkan bagian ketika amil sudah resmi mendapatkan SK dari pemerintah. Ya, jadi amillah bagian. Tapi kalau panitia, maka panitia tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat. Karena dia hanya sekedar panitia, maka dia tidak mendapatkan bagian. Kalau sudah status amil hendaknya sudah mendapat SK dari pemerintah. Kalau di Taiwan, di PCNU Taiwan, ada tunjukan dari pemerintah Indonesia, nah silahkan di sana boleh untuk menjadi amil dan dia boleh berhak mendapatkan bagiannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kaitan dengan zakat kita. Ya, terus diberi kelonggaran oleh Allah rezeki, maka jangan sampai kita zakat fitrah aja eman-emanan. Nggih, anda 200.000, so anda Pak, nggih anda no gaji kita bukan hanya 200.000, gaji kita 17.000, 12.000, hanya 200 saja satu tahun. Yang ikhlas insya Allah menjadikan keberkahan panjenengan. Bon, jamaah yang dirahmati Allah, waktunya tinggal sedikit. Kaitan dengan kita berpuasa Ramadan, ya, kaitan dengan membayar fidyah dan tidaknya Ramadan, maka di dalam hal-hal sebagaimana orang yang diharuskan membayar fidyah, maka ada ketentuan masing-masing. Ketika ada orang tidak berpuasa, maka ada 4 golongan yang saya sampaikan. Ada orang tidak berpuasa, wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha'nya, yaitu ada 2 orang, yaitu seorang ibu yang hamil, yang menyusui, yang takut karena madorotnya terdampak pada janin dan bayinya, maka seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang menyusui tidak berpuasa, tidak puasanya karena takut akan perkembangan bayinya, akan rewelnya bayinya, maka dia setelah nanti bisa menjalani Ramadan, maka dia wajib mengqadha, nyaur poso, plus menambahkan bayar fidyah likulli yaumin muddun. Lah ngono samuti pemodinge sekilo ya ora masalah sakjane nggih. Ternyata kalau kita pakai 6, ikhtiar kita ternyata pakai 7 satu mut. Tapi kemutan kula dari dulu guru-guru saya menyatakan tak mut 6 on. Tapi di praktekno kemarin itu ketika pakai ukuran mut, ternyata kita dipaksa untuk 1 mut 7 on. Ambil 6 ya insya Allah betul apa-apa. Karena di ukuran itu dia dimunjuli ngono lho. Munjung cara Jawa Tengah, kilone sekilo munjung. Paham ya? Kalau munjungi ora diperes ngono lho. Diunduk nih ngoten sehingga terdapat 2,8 dalam satu sok itu. Bon, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika kula panjenengan sami punya istri, hingga ketika kita zakat, ketika membayar fidyah ini, bagaimana mengqadha? Ketika ada ibu yang hamil, takut terganggu akan janinnya ketika dia puasa, sehingga dia menyatakan tidak puasa, maka dia harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Yang kedua juga orang yang menyusui takut karena bayinya nanti bagaimana sehingga dia memastikan tidak puasa, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Yang kedua adalah orang-orang yang bermokel atau tidak berpuasa selama Ramadan, kemudian sampai Ramadan lagi belum bisa mengqadha, maka dia wajib untuk membayar fidyah juga. Jadi poso sing nunggak ini wajib untuk apa? Diqadha ya. Dia juga membayar fidyah. Karena dinyatakan dia mungkin loh ya. Dimungkinkan dia itu ada waktu tapi dia tidak gelem.
Orang belum nyarutang, longgar jane tapi ra nyarutang. Sehingga datang Ramadan lagi belum sempat mengkodoknya, maka ada tuntutan untuk membayar fidyah pula. Yang kedua, jenis orang puasa yang di situ hanya wajib kodok dan bukan wajib fidyah. Seperti orang yang semaput, wah aku semaput ini, ora poso semaput akhirnya lah. Orang-orang yang seperti ini dia hanya mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Yang ketiga, jenis puasanya orang yang tidak berpuasa tapi dia wajib fidyah dan tidak wajib mengkodok, yaitu saumu syaikhim kabirin, puasanya orang yang lansia. Puasa lansia ini ketika dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib mengkodok, tapi anak cucunya hanya wajib untuk membayar fidyahnya saja. Yang jenis keempat, dia tidak membayar fidyah dan tidak mengkodok. Tidak puasa tapi tidak bayar fidyah, tidak bayar kodok. Siapa gerangan? Yaitu orang-orang yang gendeng, wa huwa al-majnun alladzi lam yata'adda bi junubihi, wong-wong sing gendeng sing ora kena dipastikan mbok kapan warase. Lah ini orang tidak bayar kodok dan tidak untuk fidyah, tidak membayar fidyah dan tidak mengkodok puasanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab takrib juga disampaikan, ketika ada orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia, ini bagaimana Ustaz? Ketika ada orang yang sakit kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa, nah ini ada beberapa hal. Ketika dinyatakan sakitnya memang sudah tidak dapat disembuhkan, ya, ketika dia berpuasa, ketika hari puasa dan dia sakit sehingga dia tidak mau berpuasa, maka dia memang tidak ada kewajiban untuk yang waras untuk menyaur atau mengkodok atau membayar fidyah untuk orang yang sakit dan meninggal dunia. Ya, ini kaitan dengan tentang puasa-puasa yang ada kodok dan juga ada fidyahnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Terus ini hal-hal yang perlu untuk kita cermati ya, ketika kita menjalani Ramadan dengan penuh hikmat. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ini kaitan tadi yang saya sampaikan, betapa hebatnya ketika kita membayar sedekah fitrah atau nyambut dengan zakatul fitrah. Dalam satu riwayat Allah berikan 10 hal. Yang pertama, yutahhiru jasadahu minadz dzunub. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat fitrah kita sempurna dalam mengeluarkannya sesuai dengan aturan syariatnya, maka ada jaminan wa yutahhiru hilang wong buka petang-petang. Yutahhiru jasadahu minadz dzunub. Zakat fitrah bisa membersihkan jasad seseorang dari dosa. Yang kedua, asani yu'taku minan nar. Dengan zakat fitrah kita akan dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, yasiru shaumuhu maqbulan. Menjadi sebab bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah dengan adanya zakat fitrah, karena puasa kita itu masih bergantung ketika kita belum mengeluarkan zakat fitrah, ya. Jadi ketika ada orang puasa belum menjalankan zakat fitrah, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Nah, mulane kula jenengan jaminane lek belum zakat fitrah yasiru saumu maqbulan. Puasanya jadi diterima. Mulane bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah dengan benar? Nah, maka ikuti aturan-aturan, ya. Makanya kalau PCI sudah memberikan anjuran seperti itu, monggo nek kanca-kanca sing bareng melok majelis taklim jenengan sudono kesane dia ikuti. Nah, justru jenengan pasrah mawon, mereka sudah tahu tentang itu semua, ya. Karena Nabi mengatakan inna shadaqatal fitri li shaumi ka sajdatis sahwi li shalah. Sesungguhnya zakat fitrah itu bagi puasa itu seperti sujud sahwi dalam sholat. Jadi upama ana hal-hal yang menyebabkan ora ketompone kula jenengan poso, nah dengan di zakat fitrah insyaallah semuanya akan bisa diterima oleh Allah, karena zakat fitrah padha karo sujud sahwi niku wau. Nah, nggih. Napa niki? Iwamit bergadah link. Iwamit boten gadah link.
Kalau di WA tiang-tiang nyuwun linknya Iwamit ya Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah. Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat yang didapat warabiu yastaujibul jannah. Ya Allah, dengan kita berzakat fitrah berhak untuk masuk surga. Yang kelima, bahwal khamisu yakhruju min qabrihi aminan. Dia akan keluar dari alam kubur dalam kondisi yang nyaman. Masya Allah. Padahal wong ning alam kubur ditangek noni kubu, ya Allah, ada 12 golongan ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Dan dari 12 golongan ini hanya satu golongan yang selamat. Yang keenam, basadisu yubalu ma'umila minal khairat bidil kasanah. Subhanallah. Apapun yang Anda lakukan dari kebaikan di tahun ini, maka Allah akan dijamin, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahlah bodoh belum zakat fitrah dengan benar. Yang ketujuh, wasabi'u tajibu lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ya, kata Rasulullah, wajib untuk mendapatkan syafaat dari kiamat. Wasaminu yamurru ala siratikal barqi al-khatib. Dapat menyeberang jembatan as-sirat sebagaimana seperti kilat menyambar melerat ke swarga. Yang kesembilan, yurjahu mizan minal hasanat. Ya Allah, Allah akan beratkan timbangan kebaikan kula panjenengan ketika di hari kiamat nanti dipun timbang. Teng akhirat niku Bu, wonten naminipun mahsyar, wonten naminipun neraka, wonten naminipun swarga, wonten naminipun hisab, wonten naminipun mizan, wonten naminipun jembatan ingkang nami as-sirat yang dikenal ibu jari siratal mustaqim. Saruh kula jembatane mboten siratal mustaqim jenenge, tapi jembatan as-sirat tok, tidak ada mustaqimnya. Ning dindi kitab nek ngoten niku tok. Saruh kula mboten enten bahasane sampai mustaqim. Nah, ditelan hanya seperti ini. Bundi wau. Nah niki yang kedelapan yamuru ala sirati. Mboten al mustaqim mboten enten kitab putri mawon tak bedheki. Niku rata-rata nggih namung as-sirat tok mboten mustaqim. Dia dipastikan akan bisa melewati jembatan as-sirat seperti kilat menyambar. Yang ke-8, yang ke-7, yurjahu mizanu minal hasanat, diunggulkan timbangan kebaikannya. Yang ke-10, yamhullahu yamhullahu ta'ala ismahu min diwalil asqiya. Yang ke-9, yang ke-8 Yang ke-9, yang ke-10, yamhullahu ta'ala ismahu min diwalil asqiya. Allah akan menghapus nama-nama kita dari catatan orang-orang yang celaka. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Disinilah kita tahu bahwa betapa pentingnya namanya zakat fitrah, yang untuk kepentingan pulau banyak sedaya piyambak-piyambak, bukan untuk kepentingan orang lain. Dan maka jenengan yang punya anak, punya suami di rumah, monggo dijamin ini. Pak, iki zakate anak-anak yo sendi bojo lanang duit rapopo. Nah, celana duit makan jenengan yo membantu suami untuk dalam rangka menyelesaikan tanggung jawabnya kaitan dengan zakat fitrah. Ngoten nggih Bu nggih. Mungkin mekaten ingkang saged kulaturaken kirang langkung pangapunten. Monggo kita tutup doa dulu, setelah itu nanti tanya jawab nggih baru kae majelis kita biar ada berkah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan katsiran tayyib wa yukafi umat demi sultanik sunnayat ya Allah ma'arahat kita salam walafiyati fid dinina wad dunyana safarina wa khalifatan bi ahlina Allahumma ya anan daima wa qalban wa lisana rawabatan ala sabira wa waladan salih wa salihatan wa ilman nafi'a wa mahmura wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa khatimah rabbana hab lana
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna mama rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ya aziz ghafar al-alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin hadap dengan takat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekatalah semangat, mungkin ada sedikit pertanyaan. Kira ngapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.